Halo semuanya, kembali lagi di Filosofi Movie. Kali ini kita akan mengulas film yang berjudul Storm Warning. Kisah ini tentang sepasang suami istri yang berlibur ke sebuah tempat terpencil, tetapi mereka malah menghadapi bencana. Sang istri diperlakukan buruk oleh satu keluarga di depan suaminya. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita bahas alur ceritanya tanpa berlama-lama lagi. Film ini berlatar di perairan Laut Australia, menampilkan pasangan asal Prancis yaitu Rob dan Pia yang sedang menuju dermaga untuk liburan. Setelah tiba di dermaga, Rob pergi menyewa peralatan memancing, sementara Pia menunggu di tepi laut. Terlihat dua nelayan terpukau oleh penampilan Pia yang menggunakan pakaian terbuka. Setelah mendapatkan peralatan memancing, Pia terkejut melihat suaminya membeli perahu kayu. Rob beralasan bahwa dia menyukai benda-benda klasik, sehingga memilih perahu kayu. Padahal sebenarnya dia tidak punya cukup uang untuk menyewa perahu yang lebih baik. Keduanya pun berlayar menuju lokasi pemancingan. Beberapa saat kemudian, pasangan itu masih belum mendapatkan ikan. Mereka mulai membicarakan pekerjaan Rob yang gagal menangani kasus pemerkosaan. Mendengar cerita tersebut, Pia merasa marah dengan ketidakadilan yang terjadi. Tiba-tiba umpan mereka dimakan ikan. Saat Rob berhasil menarik ikan itu, Pia marah karena Rob langsung membunuhnya. Tak lama kemudian, terlihat bahwa badai besar akan melanda wilayah tersebut. Pia menyarankan agar mereka segera kembali. Namun Rob masih ingin menjelajahi hutan bakau di sana. Ketika mereka akan berangkat, perahu mereka sulit dihidupkan. Setelah beberapa usaha, mereka berhasil menghidupkan perahu dan melihat bahwa hanya mobil mereka yang tersisa di dermaga, menandakan bahwa tidak ada orang lagi di sekitar. Pasangan itu kemudian tiba di hutan bakau dan terus berlayar semakin jauh dari dermaga, membuat Pia mulai merasa cemas. Tak lama kemudian, badai semakin mendekati wilayah tersebut dan Pia menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah tersesat jauh. Rob beranggapan bahwa saluran tersebut akan membawa mereka kembali ke teluk. Namun perahu mereka semakin sulit melewati saluran itu. Ternyata tempat tersebut adalah saluran pembuangan, membuat Pia terkejut dengan keputusan Rob yang membawanya ke situ. Pada malam harinya, Pia merasa frustasi karena mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Tiba-tiba dia melihat cahaya mobil dari kejauhan dan memutuskan untuk mendekatinya. Mereka melihat pengendara mobil tersebut sedang menyiksa seseorang. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari jalan lain. Rob melihat cahaya dari kejauhan yang ternyata berasal dari sebuah rumah peternakan. Dia mengajak istrinya untuk mencari bantuan di sana. Hujan mulai turun di wilayah itu saat mereka berdua memanggil pemilik rumah. Rob kemudian memutuskan untuk mencari di bagian belakang rumah, sementara Pia menunggu di depan. Tak lama kemudian, mobil yang sebelumnya mereka lihat mendekati rumah tersebut, diikuti oleh Rob yang menyelinap masuk lewat belakang. Meski ragu dengan tindakan mereka, Rob beranggapan bahwa tempat itu jarang dikunjungi pemiliknya. Mereka pun masuk dan memeriksa rumah tersebut, dengan Rob berencana mencari telepon. Sementara Pia menunggu di ruang tamu, Rob menemukan dapur rumah itu sangat berantakan. Dia kemudian pergi ke gudang dan menemukan banyak tanaman aneh di sana. Sementara itu, mobil yang mereka lihat sebelumnya tiba di depan rumah, dan pemilik rumah mengetahui keberadaan mereka. Rob kembali menemui Pia, dan saat mereka berusaha melarikan diri, pemilik rumah mengancam mereka.
Pasangan itu keluar dan menjelaskan bahwa mereka hanya mencari tempat berteduh. Namun Jimmy, pemilik rumah, tidak terima rumahnya dimasuki oleh orang asing. Ternyata tempat itu adalah pulau terpencil. Jimmy kemudian memerintahkan Brad untuk mengurus ayah mereka bernama Poppy. Brad segera pergi untuk mengurus ayahnya, sementara pasangan itu dipaksa masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Jimmy tampak tertarik pada Pia yang menurutnya sangat menarik. Pia terkejut ketika diminta memegang anjing. Saat mereka tiba di dapur, ia meminta diantar ke wartel terdekat. Namun, Jimmy menjelaskan bahwa tempat itu bukanlah kota. Terlihat Poppy dipopong ke lantai atas. Jimmy curiga bahwa mereka telah melihat kebun ganjil di sana. Meskipun Rob berusaha menyembunyikannya, Jimmy berjanji akan mengantar mereka besok pagi. Kemudian ia menyuruh pasangan itu untuk mandi di belakang rumah. Saat mereka mandi, Jimmy diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka yang berencana kabur dan melaporkan kebun ganjil itu kepada polisi. Jimmy lalu mengambil pakaian pasangan tersebut. Ketika Rob menyadari pakaian mereka hilang, dia memutuskan untuk masuk ke dalam dan memintanya kembali. Sementara itu, di dapur, Brad menjatuhkan makanan. Ketika Rob meminta pakaian mereka kembali, Jimmy menegurnya, mengatakan bahwa kesalahan mereka adalah memasuki rumah tanpa izin dan sekarang mengharapkan perlakuan baik. Rob meminta agar Jimmy membangunkan Poppy, yang membuat Jimmy semakin kesal. Jimmy kemudian merendahkan pasangan itu dan memerintahkan Pia untuk menyiapkan makan malam. Pasangan itu pun terpaksa mengikuti perintah mereka. Beberapa saat kemudian, Pia menyiapkan makan malam untuk mereka. Kedua pria itu memaksa Pia berbicara dalam bahasa Prancis. Pia kemudian berbicara dalam bahasa Prancis, mengatakan bahwa mereka harus segera mencari cara untuk kabur. Ketika ditanya artinya, Rob menjawab bahwa itu adalah lirik lagu. Setelah itu, Rob diperintahkan untuk menuangkan minuman. Jimmy kemudian meminta untuk melihat bokong Pia, istri Rob. Dengan terpaksa, Rob memenuhi permintaan tersebut, membuat Jimmy dan Brad terpukau oleh keindahan lekukan bokong Pia. Setelah Pia selesai memasak, Jimmy marah karena masakannya hangus dan mereka tidak memiliki stok bahan makanan lagi. Jimmy kemudian memerintahkan Pia untuk membunuh anjingnya. Pia tidak sanggup melakukannya, tetapi Jimmy mengancamnya agar dia mengeksekusi anjing tersebut. Rob mencoba membela istrinya sebelum diserang oleh Jimmy. Akhirnya, Pia dengan terpaksa membunuh anjing itu. Jimmy lalu berusaha menenangkan Pia yang ketakutan. Tak lama kemudian, Jimmy memuji masakan Pia. Dia lalu bertanya tentang profesi Pia yang ternyata seorang artis, sambil merendahkan pekerjaan Rob sebagai pengacara. Tiba-tiba Poppy berteriak dari lantai atas, membuat kedua pria itu ketakutan karena Poppy terbangun. Pia kemudian memohon agar diberikan tempat untuk beristirahat. Jimmy mengejek mereka karena liburannya berakhir dengan menyedihkan, lalu membawa pasangan itu ke dalam gudang. Mereka diperintahkan untuk tidur di sana, sementara anjing peliharaan Jimmy akan menjaga dari luar. Setelah kedua pria itu pergi, Rob dan Pia bersiap untuk melarikan diri. Mereka berhasil kabur. Namun dalam pelariannya Pia merasa aneh karena upaya mereka tampak terlalu mudah. Pasangan itu kemudian menemukan jasad yang telah disiksa oleh kedua pria tersebut. Tak lama setelah itu, mereka dikepung dan dipaksa masuk ke dalam mobil. Rob dan Pia dibawa kembali ke dalam gudang. Rob berjanji tidak akan melaporkan tentang kebun ganjil yang ada di sana, dan bahkan menawarkan uang kepada mereka. Namun Jimmy tidak peduli dan memerintahkan Pia untuk membuka seluruh pakaiannya. Brad menyerang Rob yang mencoba melawan.
Ketika kedua pria itu hendak memperkosa Pia di depan suaminya, Rob memberitahu bahwa istrinya sedang hamil 2 bulan. Namun keduanya tidak peduli. Brad kemudian memukul Rob hingga pingsan. Jimmy dengan kejam memperkaos Pia, menikmati aksinya. Ketika Brad baru saja memulai, tiba-tiba ayah mereka datang. Brad merasa sangat kesal karena hanya sempat menikmati Pia sekejap saja. Poppy masuk ke dalam gudang dan menyerang Brad karena membuat keributan. Jimmy kemudian menjelaskan bahwa alasan mereka menahan pasangan itu adalah karena mereka telah lancang memeriksa kebun ganjil. Mengetahui hal ini, Poppy mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Pia dan suaminya pergi. Dan jika mereka berani melawan, anjing peliharaannya akan memakan tubuh Pia. Brad dimarahi karena tidak mengunci gudang kebun ganjil, dan Poppy menuduh Pia dan suaminya sebagai penyusup yang sengaja datang ke tempat tersebut. Poppy memerintahkan Brad untuk kembali ke rumah dan merencanakan apa yang akan dilakukan terhadap pasangan itu sebelum pagi tiba. Setelah itu, Poppy mengunci Rob dan Pia di dalam gudang. Di rumah, Poppy menyiksa kedua anaknya karena kelalaian mereka dalam menjaga kebun ganjil, sehingga dia harus turun tangan sendiri untuk menangani kekacauan ini. Brad bertanya tentang rencana mereka selanjutnya. Sementara itu, di gudang Pia membuat alat untuk menyangga kaki suaminya yang terluka, lalu membuat alat pertahanan diri. Brad yang sedang mencari anjingnya mengawasi Pia, tetapi Pia berpura-pura sedang tidur. Tak lama kemudian, Rob kembali sadar dan bertanya apakah Pia telah disentuh oleh pria-pria itu. Pia terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa dia belum pernah disentuh. Dia telah menyiapkan alat untuk pertahanan diri, beranggapan bahwa tidak ada yang akan datang menyelamatkan mereka, dan bahwa dia harus melawan para pria itu sendiri. Beberapa saat kemudian, Pia mulai memikirkan cara untuk membuat perangkap. Dia menggunakan alat-alat yang ada di sekitarnya untuk merancang jebakan di tempat itu. Pia berani melawan karena teringat perkataan ayahnya yang pernah berkata bahwa jika ingin menangkap anjing gila, seseorang harus berpikir seperti anjing gila. Tak lama kemudian, terdengar suara anjing Poppy dari luar. Brad diperintahkan untuk mencarinya dan sekaligus membunuh Rob. Namun istrinya tetap dibiarkan hidup. Menyadari kemunculan Brad, Pia mematikan lampu dan berpura-pura tidur. Saat Brad tiba di dalam, dia membangunkan Pia. Ketika Brad hendak membunuh Rob, Rob mencoba mempengaruhinya dengan mengatakan bahwa Poppy tidak memperlakukan Brad dengan baik sebagai anaknya. Namun, Brad tidak terpengaruh oleh kata-kata Rob. Ketika Brad akan menembak Rob, dia terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh Pia dan akhirnya tewas di tangan Pia. Tak lama kemudian, Jimmy keluar mencari Brad dan mengintip pasangan itu yang tampak sedang tidur. Anjing peliharaan Poppy mencium bau darah Brad dan mulai mencoba masuk ke dalam gudang. Pia menyadari keberadaan anjing tersebut. Sementara itu, Jimmy dipanggil kembali ke dalam rumah oleh Poppy dan diperintahkan untuk membawa Pia masuk. Jimmy kemudian masuk ke dalam gudang dan mendekati pasangan itu. Ketika hendak membawa Pia, dia melihat gulungan karpet di lantai. Ketika Jimmy memeriksa gulungan karpet, perhatiannya teralihkan oleh Pia yang mencoba kabur. Jimmy kemudian menangkap Pia dan membawanya ke dalam rumah. Sebelum itu, Pia dipaksa untuk didandani. Bibirnya dipulas dengan lipstik, membuat Jimmy kembali bernafsu melihat kecantikannya. Setelah itu, Pia diperintahkan untuk naik ke lantai atas. Ketika tiba di lantai atas, Pia memasuki kamar di mana Poppy sudah menunggu. Poppy mengungkapkan bahwa penampilan Pia mengingatkan pada masa lalunya. Di sana terungkap bahwa Poppy telah membunuh kedua istrinya sebelumnya. Kemudian Pia dipaksa naik ke atas ranjang.
di mana Poppy bersiap untuk mengajaknya bercocok tanam. Setelah menikmati apem Pia, Poppy terjebak dalam perangkap yang dibawa oleh Pia, dan kekacauan itu terdengar oleh Jimmy. Pia berhasil melarikan diri dari tempat tersebut, namun terjatuh ke lantai bawah untuk menghindari tembakan Jimmy. Setibanya di gudang, dia membimbing suaminya untuk bersembunyi, sementara Jimmy tiba di gudang. Saat Jimmy mencari mereka, ia tanpa sengaja menemukan jasad Brad setelah membuka lemari. Sementara itu, Pia dan Rob keluar dari gudang dan mengunci Jimmy dari luar. Mereka berdua berusaha masuk ke dalam mobil, namun kunci mobil tidak ada di tempatnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam rumah mencari kunci mobil. Sementara itu Jimmy masih terjebak di dalam gudang. Di tempat lain, Pia berhasil menemukan kunci mobil. Lalu dia menyerang Poppy yang berhasil melepaskan diri dari perangkap. Ketika Poppy mendekati mobil, anjing peliharaannya menyerang Poppy setelah mencium aroma darahnya. Sementara itu, Jimmy berhasil keluar dari gudang dan terkejut melihat Brad dan Poppy yang sudah tewas. Jimmy mencoba mencegah pasangan itu yang berusaha kabur. Lalu dia kembali ke gudang untuk menghidupkan kapal kipas. Sementara Pia dan Rob masih berusaha untuk melarikan diri. Kapal Jimmy tersangkut oleh jasad Brad. Tanpa disadari, Jimmy menabrak jasad Brad saat mobilnya melaju kencang, tapi dia berhasil menghindari tabrakan tersebut. Namun baling-baling kapal mengarah ke arah Jimmy, yang akhirnya menyebabkan kematian tragis. Pia dan Jimmy merasa lega saat pasangan itu pergi dari tempat tersebut. Dengan Pia yang tetap merahasiakan bahwa dia telah digerayangi oleh 3 orang pria di sana. Rob tidak pernah curiga akan hal itu. Dan film pun berakhir. Menurut saya, sebagai suami, Rob telah melakukan yang terbaik untuk melindungi istrinya, menghadapi situasi yang sulit dan berbahaya. Namun, dalam hal Pia merahasiakan pengalaman traumatisnya kepada Rob, saya pikir hal itu mungkin memiliki konsekuensi yang kompleks. Meskipun dia mungkin berusaha melindungi perasaan Rob atau merasa malu untuk berbagi pengalaman yang mengerikan. Merahasiakannya juga bisa menghambat proses penyembuhan mereka sebagai pasangan. Ini bisa menjadi dasar untuk kepercayaan yang lebih dalam dan keterbukaan antara mereka. Tapi tentu saja ini adalah situasi yang kompleks dan tidak ada jawaban yang benar atau tidak. Itulah cerita kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Sekian video kali ini, nantikan cerita selanjutnya.